Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah, NIM 081911333100 dari Prodi Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya membuat video ini ditujukan untuk mata kuliah Fisika Komputasi 1. Jadi nanti di video ini saya akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada dalam PC atau smartphone. Nah, di antara komponen itu nanti yang saya jelaskan ada RAM, kemudian ada memori, dan ada prosesor. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman yang saat ini sering dipakai. Nah, nanti dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa pemrograman yang desktop based dan web based gitu. Dan nanti akan saya jelaskan juga contoh-contohnya. So, mari kita beralih ke penjelasan. Oke. Baik, kita akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu dalam PC dan handphone atau smartphone itu ada apa sih gitu. Nah, ini adalah salah 3 komponen dalam PC dan handphone atau smartphone gitu ya. Yang pertama di sini ada RAM, kemudian ada memori, dan yang ketiga ada prosesor. Nah, ini adalah contoh dari contoh bentuk nyata ya, gambar dari RAM. Ini gambar RAM pada PC atau laptop gitu. Kemudian yang di bawah ini adalah gambar RAM pada handphone atau smartphone. Kemudian di sini ada memori, gitu. Ini contoh nyatanya memori yang ada dalam PC atau laptop. Kemudian di sini ada memori yang biasanya terdapat di handphone atau smartphone. Ya, ini kita tahu biasanya ini banyak kita jumpai gitu ya. Ini adalah memori eksternal dari handphone atau smartphone. Nah, kemudian yang ketiga ada prosesor. Nah, prosesor ini adalah gambar dari prosesor milik PC atau laptop. Ada beberapa merek gitu, merek terkenal. Kemudian yang di bawahnya ini adalah prosesor dari handphone atau smartphone gitu ya, juga banyak merek terkenal juga. Nah, ini prosesor di handphone atau smartphone itu lebih banyak gitu ya mereknya ketimbang prosesor yang di PC atau laptop gitu. Nah, kita masuk ke dalam penjelasan. Yang pertama mengenai RAM atau kepanjangan RAM itu Random Access Memory. Nah, RAM sendiri merupakan komponen yang terdapat pada PC atau laptop atau handphone atau smartphone gitu ya, yang fungsinya untuk menyelesaikan instruksi-instruksi yang diberikan dari perangkat input secara acak dan cepat. Nah, RAM juga digunakan untuk penyimpanan sementara gitu. Nah, semakin besar RAM suatu perangkat, maka kecepatan operasi dari perangkat tersebut juga akan semakin meningkat. Nah, ini adalah contoh dari jenis RAM ya. RAM-nya jenisnya DDR4 atau ya. Nah, ini gambarnya
Nah, spesifikasinya tipe modulnya DIMM atau Dual Inline Memory Module. Kemudian chip memori yang digunakan itu 90 nanometer. Kemudian kecepatan bus speed dalam frekuensi bisa beragam ya, ada 800 MHz sampai 2000 MHz. Kemudian ini tipe-tipe memorinya PC6400, PC8500 sampai PC3200. Kemudian jumlah pinnya ada 28 pin ya, di setiap sisi ada 104 pin. Kemudian menggunakan voltase sekitar 1,2 volt. Kemudian jumlah node-nya 1, dan kapasitas memorinya ada yang 4, ada yang 8, dan ada yang 16 GB. Nah, yang kedua yaitu memori gitu ya. Nah, memori itu merupakan perangkat fisik yang mampu menyimpan data baik secara permanen maupun sementara gitu ya. Nah, memori merupakan perangkat yang vital dalam suatu perangkat karena semakin besar memori maka performa perangkat yang kita gunakan juga akan semakin bagus gitu ya. Nah, di sini ada tipe memori dalam komputer gitu ya. Nah, ini dibagi dua gitu ya, ada memori utama dan memori sekunder. Nah, memori utama itu sendiri itu ada yang namanya ROM, ada yang namanya RAM gitu ya. Jadi RAM tadi penjelasan sebelumnya itu termasuk juga dalam memori gitu ya. Jika RAM tadi itu menyimpan data secara sementara, maka ROM ini menyimpan data secara permanen gitu ya, data yang ada dalam komputer gitu. Nah, kemudian ada memori sekunder. Nah, memori sekunder ini seperti memori eksternal gitu ya, kayak memori tadi di awal gitu, memori VGen gitu ya, memori handphone eksternal gitu ya. Ini jenisnya ada optical storage device, itu contohnya seperti CD, DVD, dan Blu-ray disc. Kemudian ada magnetic storage device, itu contohnya floppy disk, hard disk drive. Kemudian ini yang terakhir adalah flash memory device, itu contohnya ada flash disk ya. Jadi ini adalah contoh-contoh memori eksternal gitu dari sebuah komputer. Nah, ini contohnya gitu ya, mereknya ini termasuk memori eksternal gitu ya, dari smartphone atau handphone. Ini mereknya SanDisk, ini kapasitasnya 64 GB. Kemudian jenis kartunya micro SD gitu ya. Tingkat kecepatan video kelas 10, kemudian kecepatannya 100 MB/s. Kemudian tingkat kecepatannya UHSI, bisa kompatibel di perangkat yang mendukung micro SD-XC. Kemudian suhu penyimpanan ini 40 derajat sampai 80 derajat. Kemudian suhu kerja minus 25 sampai 85 derajat. Kemudian dimensinya 1,5 kali 1,1 cm ya. Nah, ini yang ketiga, penjelasan mengenai prosesor. Nah, prosesor itu apa? Prosesor itu adalah komponen penting dalam komputer maupun smartphone karena fungsinya yang sangat penting, yaitu untuk memproses data dan mengontrol sistem dari perangkat. Nah, singkatnya, prosesor itu merupakan otak dari sebuah perangkat komputer maupun smartphone. Jadi prosesor itu sangat penting karena tugasnya itu untuk mengontrol dan memproses suatu data dalam satu perangkat gitu ya.
ya. Tapi prosesor ini tuh harus didukung oleh komponen-komponen lainnya seperti memori tadi gitu. Karena prosesor nggak akan bisa berjalan sendiri gitu ya. Nah ini contoh dari prosesor gitu. Ini sangat terkenal ya, merek Intel Core i7 4790. Ini jumlah inti, ini saya ambil dari websitenya Intel gitu ya. Jumlah inti 4, jumlah inti 8, frekuensi dasar 3,6 GHz, kemudian frekuensi turbo max-nya 4 GHz, chipnya 8, kecepatannya 5 GB per second. Satu ini saya kurang tahu juga. Dan TDP nya 84 W. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan kedua, yaitu mengenai bahasa pemrograman. Seperti penjelasan di awal yaitu mengenai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ada yang desktop based dan web based gitu ya. Desktop based itu artinya dia bisa digunakan di sistem operasi tertentu saja gitu. Kalau web based ini dia itu general gitu ya. Jadi bisa digunakan di sistem operasi mana-mana. Nah ini contohnya yang desktop based, ada Microsoft Visual Basic, kemudian ada Borland Delphi, kemudian ada Android Studio. Nah yang web based itu ada JavaScript, ada PHP, kemudian ada C++. Saya akan menjelaskan satu persatu gitu ya. Dimulai dari yang desktop based, yang Microsoft Visual Basic gitu ya. Nah Visual Basic itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft gitu ya. Nah bahasa pemrograman ini cukup populer di tengah para programmer. Nah Visual Basic sendiri merupakan bahasa pemrograman yang bisa dan yang biasa dan menjadi salah satu bahasa pemrograman yang bisa menulis program untuk sistem operasi Windows. Nah kelebihannya itu mudah dipelajari, ukuran filenya kecil. Kemudian kekurangannya konsumsi memori besar dan hanya bisa digunakan pada Windows. Ini adalah contoh dari tampilan Microsoft Visual Basic gitu ya, tampilan Windows dari Microsoft Visual Basic. Oke, yang kedua itu ada Delphi, Borland Delphi. Nah Borland Delphi itu merupakan program aplikasi seperti Visual Basic. Nah dia itu juga merupakan program aplikasi database yang berbasis objek Pascal dari Borland. Nah pada Borland Delphi bahasa pemrogramannya itu prosedural, artinya sintaksnya itu mengikuti aturan urutan tertentu gitu ya. Ini adalah contoh dari window atau tampilan dari Borland Delphi. Yang ketiga, contoh dari bahasa pemrograman desktop based, ada Android Studio. Nah ini cukup populer ya sekarang karena Android sudah sangat banyak gitu ya. Nah jadi Android Studio ini adalah bahasa pemrograman Android resmi dari Google yang dikembangkan dari IntelliJ. Nah Android Studio ini memiliki banyak fitur yang memudahkan para pembuat program, terutama level dasar. Nah kelebihannya dari Android Studio ini adalah instant run, kemudian editor kode yang cerdas, kemudian emulator yang cepat dan kaya fitur,
dan sistem versi yang fleksibel. Nah, tapi dia punya kelemahan yaitu banyak menghabiskan RAM gitu. Jadi kalau mau download Android Studio maka disiapkan RAM-nya gitu ya, agar bisa lebih enak gitu. Ini adalah contoh tampilan window-nya dari Android Studio. Sangat kecil. Nah, mungkin bisa searching aja di Google gitu, untuk teman-teman. Nah, ini kita beralih ke yang bahasa pemrograman web base gitu ya. Yang pertama ada JavaScript. Nah, JavaScript itu bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh website developer gitu ya. Nah, JavaScript dijalankan di perangkat penghujung website atau situs, bukan pada server seperti bahasa PHP. Nah, JavaScript itu digunakan agar suatu website itu bisa lebih responsif. Nah, ini adalah contoh gitu ya, sintaks dari JavaScript. Yang kedua ada PHP gitu. PHP itu kepanjangannya Hypertext Preprocessor. Nah, yang kedua ada PHP. Nah, PHP itu kepanjangannya Hypertext Preprocessor. PHP adalah sebuah bahasa pemrograman server gitu ya, sheet scripting yang bersifat open source. Nah, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Nah, skrip PHP akan diproses oleh server. Nah, PHP populer karena cenderung mudah dipelajari, materi belajar yang banyak, bersifat open source, kecepatannya tinggi, dan lain-lain. Nah, ini adalah sintaks atau ya sintaks gitu ya, atau bahasa pemrogramannya dari PHP. Yang ketiga ada C++ gitu ya. C++ itu bahasa pemrograman yang orientasinya pada objek dengan konsep data, algoritma, dan tipe data. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah, C++ melakukannya dengan menjelaskan kelas-kelas yang merupakan anak kelas sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Nah, bahasa C++ ini juga merupakan bahasa yang prosedural. Jadi sama kayak Delphi tadi, C++ ini juga merupakan menggunakan bahasa yang prosedural. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada penjelasan yang kurang atau salah, mungkin teman-teman bisa koreksi di bawah dengan cara komentar gitu ya. Baik, kalau begitu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.